Banyak orang bertanya selama ini, kenapa orang Minang itu banyak yang suka merantau. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB sudah terkenal kemana-mana di seantero Indonesia, bahkan mungkin ke pelosok dunia, bahwa orang Minang itu banyak sekali yang suka merantau. Bahkan malah orang Minang itu disebut orang perantau. Dan karena demikian akrabnya orang Minang itu dengan dunia perantauan, maka lahirlah pantun di ranah Minang itu. Keratau medang di hulu, berbuah berbunga belum. Merantaulah bujang dahulu, di kampung berguna belum. Maksudnya ada semacam dorongan bagi orang Minang, pergilah dulu merantau. Nanti setelah sukses pulanglah supaya bisa menjadi orang berguna. Apa sesungguhnya Sobat DB yang membuat orang Minang itu punya kesukaan merantau? Banyak sekali penyebabnya orang Minang itu suka merantau. Di antaranya akan saya sebutkan pada kesempatan ini. Pertama, orang Minang itu pergi merantau disebabkan oleh keinginannya untuk mengubah nasib kepada yang lebih baik. Kalau di kampung mungkin kehidupannya susah, ekonominya sulit, mungkin kerja sehari-hari hanya ke sawah, ke ladang, maka dengan merantau dia mengharapkan hidupnya akan berubah kepada yang lebih baik. Makanya orang Minang pergi merantau, dan memang banyak terbukti. Banyak orang Minang itu yang berhasil di perantauan, yang menjadi pengusaha sukses, bahkan menjadi milioner. Yang pada awalnya ketika dia berada di kampung, hidupnya susah sekali. Banyak, kalau kita lihat banyak sekali orang-orang Minang yang sukses di rantau orang, yang pada awalnya ketika di kampung hidupnya susah. Jadi merantau bagi orang Minang adalah pergi mengubah nasib kepada yang lebih baik. Kenapa dia bisa mengubah nasibnya kepada yang lebih baik di antara orang? Sangat terkenal selama ini orang Minang itu di antara orang gesit, suka bekerja keras, dan punya visi misi jauh ke depan. Orang Minang merantau selalu pikirannya bagaimana agar dia menjadi bos, bagaimana agar dia menjadi induk semang. Kalau misalkan dia bekerja di sebuah rumah makan, dia tukang cuci piring. Sambil menyuci piring itu, pikirannya selalu menjalar bagaimana agar bisa dia nanti memiliki rumah makan pula sebagai pengusaha rumah makan. Banyak terbukti orang Minang yang pada awalnya menjadi penjaga toko orang, menjadi tukang cuci piring di rumah makan, menjadi pekerja di restoran, akhirnya dia punya rumah makan, akhirnya dia memiliki restoran, akhirnya dia punya toko yang banyak. Selanjutnya, apalagi yang menyebabkan orang Minang itu pergi merantau? Untuk sobat ketahui, sistem kekerabatan di Minang itu adalah sistem matrilineal. Keturunannya
berdasarkan kepada ibu, kepada perempuan. Orang Minang kalau dia menikah, yang laki-lakinya yang pergi ke rumah perempuan. Bukan seperti di Pulau Jawa atau di tempat-tempat lain, yang perempuan yang pergi ke rumah laki-laki. Di Minang laki-laki yang pergi ke rumah perempuan. Maksudnya apa? Di Minang itu laki-laki itu tidak memiliki harta kekayaan turun-temurun yang dikenal dengan harta pusaka. Pemilik harta pusaka di Minang itu perempuan. Laki-laki hanya mengawasi. Dan ada kalanya ketika seorang laki-laki sedih hatinya karena perkataan saudara perempuannya, mungkin karena perkataan kakaknya, mungkin karena perkataan adiknya, mungkin karena perkataan kemenakannya yang perempuan. Pergi dia merantau. Dan biasanya orang yang pergi merantau yang dilatar belakangi oleh kesedihan hati sulit pulang. Banyak yang mati di rantau orang tanpa dikenal oleh sanak saudaranya di mana kuburannya. Kenapa ini sampai terjadi? Sobat DB, orang Minang itu dia kalau laki-laki yang belum menikah tidak terbiasa tidur di rumah orang tuanya. Dia biasanya tidur di surau semacam musala. Jadi malam dia tidur di surau, paginya kadang-kadang pulang ke rumah orang tuanya. Ketika orang tuanya atau ibunya meninggal, dia pulang ke rumah adik perempuannya, atau ke rumah kakak perempuannya, atau ke rumah keponakan perempuan. Disinilah kebanyakan Sobat DB terjadi apa yang saya sebutkan tadi. Sedih hati karena pembawaan saudara perempuan. Kadang-kadang begitu pulang pagi, saudara perempuannya, apakah kakaknya, atau adiknya, atau keponakannya, marah-marah. Seperti tidak menginginkan dia pulang. Mungkin ingin minum kopi, mungkin ingin makan pagi, dan lain sebagainya. Karena orang tua perempuan atau si ibu sudah meninggal, sang lelaki yang tidak punya hak apa-apa di rumah orang tuanya nanti sedih ketika air matanya menitik melihat pembawaan kakaknya atau adiknya atau kemenakannya. Dia lipat kain sarung yang diselimutkannya ke badannya di musola semalam. Dia bungkus dengan kantong plastik. Dia berjalan meninggalkan kampung halaman, merantau, pergi untuk berniat tidak kembali lagi. Dan malah dalam hatinya saya akan berbisik, senanglah hatimu kakak perempuanku, senanglah hatimu adik perempuanku. Tidak ada lagi yang akan pulang pagi meminta nasi, meminta buatkan kopi, pulang dari surau, karena dia sekarang telah pergi. Ibaratkan ayam penaik yang sudah terbang jauh. Sobat DB, inilah salah satu penyebab pula banyak orang Minang yang merantau, khususnya yang laki-laki. Dan seperti saya sebutkan tadi, orang Minang yang merantau dilatar belakangi kesedihan hati seperti ini. Dua saja prinsipnya. Prinsip pertama,
Sebelum nanti dia sukses, dia belum akan pulang. Dan kalau telah sukses, dia akan pulang membawakan oleh-oleh untuk adik perempuannya, kakak perempuannya, atau keponakan perempuannya yang membuatnya sedih. Prinsip kedua, kalau sempat malang hidup di antara orang, dia tidak akan pulang. Biarlah mati di antara orang. Adakah lagi penyebab orang Minang itu pergi merantau? Ada. Penyebab selanjutnya orang Minang itu pergi merantau adalah karena ingin menambah ilmu. Kalau dia di kampung, mungkin ilmunya dirasakannya masih sedikit. Maka pergilah dia merantau mencari ilmu. Banyak sekali di zaman dulu orang Minang yang pergi merantau pulang membawa ilmu yang banyak sehingga dia menjadi tokoh di kampung. Para ulama yang banyak sekali, banyak para ulama kita yang merantau ke Mekah dulunya. Setelah merantau puluhan tahun ke Mekah, dia pulang di kampung menjadi ulama besar. Di antaranya kalau saya tidak keliru, Haji Sumani, Haji Tiobang, Haji Miskin, dan yang lain-lainnya. Sobat DB, beranjak dari sini, agaknya dapat kita ambil pelajaran bahwa hidup merantau bagi orang Minang itu pada hakikatnya adalah untuk mengubah nasib kepada yang lebih baik. Sobat DB yang sekarang mungkin sedang berada di antara orang, mari kita hidup di antara orang dengan gesit, dengan kerja keras, dengan tekad yang bulat untuk mengubah nasib kepada yang lebih baik. Mudah-mudahan jika nanti berhasil hidup di antara orang, bisa berbagi untuk kebaikan kampung halaman. Mungkin Sobat DB bertanya, ini apakah sekeping Danau Singkara atau Danau Meninjau? Tidak. Ini adalah sekeping danau buatan yang berada di pinggiran kota Jakarta. Dan saya sengaja ke sini menikmati segarnya matahari pagi yang cerah di hari Minggu tanggal 11 Januari 2026 ini. DB Channel selalu mendoakan semoga seluruh pemirsa DB Channel menjadi orang sukses, baik di antara orang maupun di kampung halaman, menjadi pengusaha sukses. Salam sukses dari DB Channel. Salam sukses dari saya, Bustami Narda. Salam untuk kampung halaman dari antara orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.